Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, juga segenap mustami'in mustami'at al-kiram dimanapun berada, yang semuanya semoga selalu dihujani oleh Allah dengan kasih sayangnya, dengan ampunannya, dengan barakahnya, dengan rizkinya, dengan nikmatnya, dengan segala kebaikannya, keridhaannya, hidayahnya, taufiknya, dan juga semoga semua dijaga oleh Allah dari segala kejelekan zahir dan batin, dan juga dijauhkan dari segala bala, musibah, fitnah, juga dijaga dari godaan syaitan, dijaga dari kejelekan hawa nafsu, dijaga dari tipuan dunia, dan semuanya dipanjangkan umur dengan kesehatannya, keafiahannya, kekuatannya, kecerdasannya, kebahagiaannya, dan limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan juga ditetapkan iman Islam dan ditambah-tambah kadarnya, nilainya, sehingga semuanya mendapatkan kesempurnaan dalam iman dan Islam sampai martabat ihsan. Semoga Allah mendandani jiwa kita semuanya dan seluruh muslimin muslimat dengan segenap akhlak yang mulia, dan mensucikannya dari segenap akhlak yang tercela. Dan semoga segala amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah, dan semoga segala kesalahan-kesalahan, kekurangannya dalam ibadah ditambali oleh Allah, dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala catatan-catatan dosa kita dihapus oleh Allah, dan segala aib kita ditutupi oleh Allah, segala doa-doa kita yang baik di sisi Allah dikabulkan oleh Allah, dan semoga kita ditinggikan derajat, ditempatkan di setinggi-tingginya derajat di sisi Allah, dan semoga dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang, mendapatkan segenap karunia yang Allah karuniakan di bulan Ramadan ini kepada hamba-hambanya yang Allah cintai. Semoga kita mendapatkannya, terutama karunia yang Allah hujankan di Lailatul Qadar, dan di akhir hayat mendapatkan husnul khatimah yang teragung, termulia. Dan semoga dalam suasana menjelang hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah, semoga Indonesia khususnya dan dunia umumnya tetap aman, ada dalam kedamaian, ketentraman, dan juga ketertiban. Wabil khusus Indonesia, terkhusus lagi Jawa Barat, lebih khusus lagi Sumedang, ya. Semoga tertib dan semua instansi yang bertugas untuk mentertibkan, mengamankan, mendamaikan, mententramkan pemerintah
dan juga TNI Polri dan jajaran-jajaran yang lainnya yang ikut andil di dalam mewujudkan keamanan, ketentraman, ketertiban Indonesia ini, khususnya di momen menghadapi Lebaran ini. Semoga oleh Allah semua diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan, kelancaran, dan mendapatkan limpahan ganjaran, ya. Alhamdulillah, walaupun kita tidak banyak yang tidak bisa mudik dikarenakan sayangnya pemerintah kepada kita sebagai rakyatnya, ya, agar kita tetap aman terjaga dari penyebaran COVID-19. Namun insya Allah niat kita bersilaturahmi kepada orang tua, keluarga di kampung masing-masing sudah dicatat oleh Allah. Ini namanya uzur yang tidak diinginkan oleh kita, ya. Namun insya Allah kan masih bisa setelah ada kebebasan dari pemerintah setelah tanggal 17 kita bisa mudik, ya, kita bisa mudik. Namun kalau mudik setelah tanggal 17 kan tidak serempak karena orang sudah masuk kerja dan sebagainya. Artinya tidak begitu kerumunannya terlalu padat, ya. Nah, insya Allah kita sama-sama taat kepada pemerintah, ya, kita sama-sama taat kepada pemerintah. Buya mengajak kepada semua umat Islam, kepada semua bangsa Indonesia khususnya, terutama umat Islam, ya, terkhusus, agar kita semua taat kepada pemerintah karena Allah, ya. Karena taat kepada pemerintah bagian daripada takwa. Ingat, Buya sudah bahas kan, saum ini kan membentuk takwa. Takwa itu taat aturan. Aturan siapa? Aturan Allah. Aturan Kangjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana aturan Allah dan Rasul membawa kepada kemaslahatan kehidupan dunia dan akhirat, kan? Maka segala kemaslahatan dunia di sana pasti ada aturan Allah, kan? Pasti mengakuri kepada aturan Allah, walaupun bukan orang Islam. Ingat, walaupun orang Islam yang tidak berniat karena Allah, tapi ketika aturannya, kan, betul-betul demi kemaslahatan kehidupan di dunia ini, kan, maka artinya itu aturan mengakuri kepada aturan Allah. Ya, dan sangat banyak sekali aturan pemerintah, bukan cuma umat Islam, hatta di negara-negara non-muslim yang memang secara dilihat dari sisi kemaslahatan kehidupan dunia ini betul-betul mengarah kepada kemaslahatan, kan? Maka ini artinya sudah akur dengan aturan Allah, kan? Tinggal kita niat karena Allah saja. Bagi umat Islam tinggal niat karena tinggal itu saja, gitu kan? Nah, terutama di musim pandemi ini kan kita sudah berjuang lama, gitu kan? Ya, kita khawatir di penghujung perjuangan kita ini malah kita bangkit lagi, tumbuh lagi COVID-nya. Sementara sekarang di India, tadinya merasa aman, lalu pada divaksin. Buya kan sudah bilang waktu di Simpang, waktu menikahkan dulu anak-anak Buya bilang bahwa vaksin itu bukan satu-satunya yang bisa diandalkan. Jadi lebih baik, ya, yang lebih bisa kita andalkan itu kan cuma dua bagi umat Islam. Satu, doa, kan? Berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan memperbaiki hubungan dengan
Allah. Ini yang pertama. Benahi ketakwaan kita. Ini yang pertama. Ya kan? Yang kedua adalah menjalankan faktor penyebab kesehatan, faktor penyebab terjaganya kita semua dari segala kerugian, wabil khusus dari penyebaran penyakit itu. Imma kita yang menyebarkan kepada yang lain, wa imma kan kita tertular dari yang lain. Nah, ini yang disebut dengan protokol kesehatan. Bahkan protokol kesehatan secara Islam itu kan lebih sempurna. Kita jalankan bersama. Kita jalankan bersama-sama, ya. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Maka Buya sangat mendorong, sangat menjunjung tinggi, ya, cara pemerintah. Pamannya sekarang jangan dulu mudik, ya, sangat setuju. Karena mudik itu kan kompak semuanya, ya. Mudik itu kompak semuanya. Ya, kalau memang di daerahnya semuanya sudah aman, ya. Dan daerahnya artinya tidak termasuk daerah merah, zona hitam gitu kan. Ya, itu tidak masalah. Dan ini yang dikhawatirkan adalah dari wilayah-wilayah yang zona merah masuk ke wilayah-wilayah zona yang tidak merah. Itu kan? Aturan memang kan diumumkan dulu. Diumumkan oleh pemerintah. Dan pemerintah pun juga untuk wilayah-wilayah yang aman-aman ya biasa-biasa saja. Penjagaan tidak begitu ketat kok. Kan? Antara wilayah Sumedang masuk Ranca Ekek, masuk itu ya, padahal itu sudah masuk Bandung, ya tentu tidak begitu ketat. Tapi kan dari Jakarta itu kan, ini yang sangat dijaga ketat, karena tuh di sana kan banyak yang lalu lalang luar negeri, itu. Dan yang dikhawatirkan lagi sekarang dari India datang varian baru, yaitu virus yang varian baru yang sangat mematikan lebih daripada yang kemarin yang pertama. Itu yang baru lagi, jadi bingung dokter juga, kan? Udah mau kenal kepada virus yang kemarin yang pertama, datang lagi yang baru dari India. Nah, sementara sudah ada yang lolos masuk ke Indonesia. Nah, ini walaupun sekarang sudah ditutup, jadi kita harus terus sama-sama menjaga. Kita tidak boleh suudzon kepada pemerintah. Kita jangan terpancing oleh pemikiran-pemikiran orang-orang yang picik dalam wawasannya. Walaupun itu ulama, walaupun itu dai, ingat, nggak boleh yang sifatnya nanti menjelek-jelekan ke pemerintah. Pahami? Ingat, ya, pahami. Hayati oleh kita. Ingat bahwa di satu negara itu, termasuk di Indonesia, tentunya tidak semua pro ke pemerintah. Ada yang tidak pro kepada pemerintah, ada yang sengaja ingin menggulingkan pemerintahan. Dan mereka sengaja bermandi di air keruh, gitu kan. Lalu yang digunakan peluru ini, gitu kan. Ya, siapa yang digunakan? Umat Islam. Umat Islam. Kenapa? Mayoritas kan umat Islam. Bagaimana otak umat Islam ini dicuci agar memusuhi kepada pemerintah? Kan? Kita sadar pemerintah itu tentu manusia ada salahnya, gitu kan? Namun kesalahannya ini juga harus dipertimbangkan oleh kita. Ada kesalahan pribadi, kan? Ada kesalahan institusi, kan? Ada kesalahan undang-undang,
Ya? Dan andai kata kesalahan pribadi nggak bisa kita samakan umumkan. Ya pemerintah itu si A itu jangan disebut pemerintah secara umum, kan? Si A itulah yang melakukan kesalahan dan melanggar undang-undang yang dia bikin, itu kan? Tuh, kita tidak bisa terus menjelekkan secara keseluruhan, tidak bisa. Ini negara kita kok, yang harus kita junjung bersama, yang harus kita jaga bersama. Nah, sudah diulang-ulang oleh Buya. Buya khawatir kita umat Islam ini tergerus oleh pemikiran-pemikiran orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja ingin meruntuhkan Indonesia, yang sengaja ingin menjatuhkan, ya, pemerintahan. Memang sengaja mereka, itu kan. Lalu mereka menguasai media sosial, lalu mereka masuk ke hatta ke kalangan para ustadz, para ulama. Agar apa? Agar ini pikirannya pemerintah Indonesia jelek, pemerintah Indonesia jahat, pemerintah Indonesia tidak adil, pemerintah Indonesia, terus begitu pikirannya nanti. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita mau jadi bangsa apa? Andai kata kita bukan muslim, naudzubillah min dzalik, kita tetap menjadi bangsa yang tidak baik. Kan? Bukan membenahi, bukan. Kalau kita tujuannya membenahi, tidak dengan cara seperti itu tentunya. Kalau kita mau membenahi, tidak dengan cara seperti itu. Apalagi kita umat Islam, kan? Apalagi kita umat Islam. Maka kembalikan, coba kepada ajaran agama Islam yang benar. Yang pertama, harus taat kepada pemerintah karena Allah, yang tidak bertolak belakang dengan aturan Allah. Dan melarang mudik ini tidak tolak belakang dengan aturan Allah. Ingat, bukan melarang silaturahmi, bukan mudik yang dilarang, kan? Silaturahmi masih banyak cara, masih ada waktu dan lain-lain, kan? Mau ketemu orang tua dan sebagainya masih ada cara, masih itu kan, ada waktu yang lain. Ini kan kompak semuanya. Ini kan dikhawatirkan. Ini dikhawatirkan. Nah, lalu yang kedua, husnudzon, baik sangka. Kita baik sangka ke pemerintah. Dah, baik sangka saja. Pahami, ya. Lalu andai kata ada aturan pemerintah bahwa mal dibuka, pasar dibuka, di sana juga ada kerumunan, atau tempat wisata dibuka, di sana juga ada kerumunan. Kalau kita berpikirnya sehat, berpikir normal, kalau kita yang jadi pemerintah, mereka ini pengusaha, ya kan? Mereka ini pengusaha, dan mal dan pasar tempat kebutuhan masyarakat, kan? Tentu nanti kebijakan akan beda. Ini tetap harus dibolehkan, tapi tetap protokol kesehatan harus dijalankan, kan? Nah, suatu hal yang memang tidak bijak nanti pemerintah kalau mal ditutup, kalau pasar ditutup, kan? Loh, tapi kan pengusaha juga yang lain seperti bis dan sebagainya, itu kan kaitannya dengan mudik. Yang memang di dalam daerah sendiri, kan? Antar daerah sendiri di setiap kabupatennya ditutup apa enggak? Ya enggak ditutup kan? Angkot-angkot masih jalan kok, elep-elep masih jalan kok, banyak bis-bis yang jalan kok di daerahnya masing-masing. Masalahnya kan antar kota ini, masalahnya antar kota. Nih, Buya membantu, ikut menjelaskan, ya kan? Ikut menjelaskan. Tapi Buya yang menjadi arahan Buya adalah ini ketakwaan kita umat Islam jangan sampai cacat gara-gara kita tidak taat kepada pemerintah.
Lalu yang lebih parah lagi ketika hati kita kotor gara-gara tergerus, tercuci hati kita, otak kita dengan apa? Dengan najis-najis pemikiran yang dilontarkan oleh pihak-pihak imai mereka yang bodoh, picik, tidak menguasai kepada situasi kondisi kehidupan manusia, kemaslahatan manusia secara umum. Wa imma mereka orang-orang yang sengaja ingin mengacau balaukan atau sengaja ingin menjelek-jelekan Indonesia, ingin menjelek-jelekan pemerintah. Ini kan lebih berbahaya. Ini berhubungan dengan agama dan ulama harus ngomong. Ya, harus ada perwakilan yang bicara. Ya. Harus ada perwakilan yang berbicara. Dan nanti hukumnya jadi haram kok mudik itu. Kalau sudah dilarang oleh pemerintah dan larangannya tegas gini, jadi haram. Kita memaksakan diri jadi haram. Ada anak santri WA ke Buya, kan? Nah, saya mau mudik, sudah masuk tanggal 6. Antara tanggal 6 dan tanggal 17 artinya sudah masuk larangan. Kalau kalian mudiknya sebelum tanggal 6, artinya belum masuk larangan. Gitu kan? Atau kalian mudiknya nanti setelah tanggal 17 belum, tidak masuk larangan. Udah keluar dari larangan. Tapi kalau sekarang kalian mau mudik, hukumnya haram. Kan kalian puasa itu untuk apa? Untuk ibadah. Jangan kotori ibadah kalian di bulan puasa dengan melakukan yang haram. Sabarlah. Sabarlah gitu, sabarlah. Masih bisa video call. Video call dengan orang tua, teleponan dengan orang tua, bikin SMS yang indah, WA yang indah untuk orang tua, untuk saudara dan sebagainya. Masih bisa cara yang lain. Lalu jadwalkan oleh kita waktu-waktu yang memang sudah tidak ada larangan. Urusannya kalau pemerintah sudah melarang, jadi apa? Seperti perkara yang jaiz, kalau pemerintah sudah memerintahkan, jadi apa? Jadi wajib. Perkara yang jaiz, yang mubah diperintahkan oleh pemerintah, jadi apa? Jadi wajib. Kan? Dan ketahuilah bahwa pemerintah pikirannya bukan pribadi, tapi kemaslahatan umum. Dan itu sudah dikaji dulu, bukan keputusan polisi. Polisi kan cuma menjalankan. Kita mau menyalahkan polisi, ya kan? Kata polisi, saya melaksanakan tugas ini. Yang menentukan kan bukan polisi, yang menentukan kan bukan satpol PP, gitu kan? Tapi yang menentukan kan pemerintah pusat. Yang menentukan kan hasil musyawarah DPR. DPR kan wakil kita, wakil rakyat. Bukankah semua pejabat pemerintahan hanya pelaksana aturan yang sudah ditentukan oleh anggota dewan? Faham apa tidak? Lalu kita melarang atau menjelek-jelekan orang yang melaksanakan tugas dari atasannya, kan? Dari pemerintah. Itu kan mereka pelaksana tugas. Bahkan kita harus doakan ya pemerintah kita agar dikasih kemampuan untuk membangun kemaslahatan kehidupan bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Doakan oleh kita, dorong oleh kita, kan? Siapa yang mendorong segala aturan pemerintah demi kemaslahatan dunia, apalagi agamanya, bagi suatu daerah atau negara, bangsa, apalagi dunia, maka yang ikut mendorong walaupun dengan doa akan kebagian pahala sejumlah orang yang dibela. Sejumlah orang yang dibela. Buya pernah bilang kemarin ke Pak Bupati, waktu kemarin, malam kemarin itu malam apa ya, malam Rabu ya, malam Sabtu, bukan kemarin itu malam apa? Malam waktu pelantik, waktu kemarin bukan malam Sabtu ya, malam Sabtu di sana, beserta ada beberapa kepala dinas yang dibaiat sama Buya, disumpah sama Buya dengan sumpah Quran. Alhamdulillah. Dan Buya bilang sama Pak Bupati, di sisa hidup Buya ini, Buya ingin berbagai yang disebut amal soleh yang diperintahkan oleh Allah,
berdoa, berjuang, ingin bisa melaksanakannya, ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Dan salah satunya adalah Buya itu iri. Irinya kepada siapa? Kepada pemerintah. Ini pemerintah kan mengatur sekian ratus, sekian ribu, sekian juta, sekian ratus juta manusia. Kehidupannya diatur oleh pemerintah. Semakin banyak yang diatur, andai kata pemerintah ini muslim, beriman, dan berniat di dalam melaksanakan tugas jabatannya itu betul-betul menjalankan apa yang Allah ridhai, apa yang Allah perintahkan, demi membela hamba-hamba Allah, demi membela manusia, hatta non muslim, hatta binatang sekalipun. Lillahi ta'ala. Bilang sama Pak Bupati, bilang sama pemerintah waktu malam Sabtu itu ya, andai kata niatnya seperti itu, berarti pemerintah ini mendapatkan pahala yang luar biasa. Coba polisi mengatur keamanan. Keamanan itu, Masya Allah, hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Banyak duit gak aman, sebagaimana sehat gak aman. Aman itu sangat penting. Sekarang yang mengatur keamanan siapa? Polisi dan TNI mengatur keamanan, itu kan? Mengatur ketertiban. Andai kata mereka dan kebanyakan muslim, kita husnudzon, lalu niatnya lillah, karena Allah ingin membangun keamanan bagi manusia, kan? Di muka bumi ini lillahi ta'ala, berapa pahalanya? Berapa pahalanya? Subhanallah. Kehidupan manusia jadi aman, kan? Orang yang punya niat dolim tidak berani lagi. Yang berdolim ditegakkan keadilan, kan? Diadili sampai ada yang dihukum dan sebagainya, kan? Itu demi apa? Demi menegakkan keamanan. Agar semua manusia ini, bangsa ini semua aman. Bukankah itu pahala yang sangat besar, amal soleh yang sangat hebat? Buya hanya bisa ngajar dari sisi ilmu, nasihat kepada umat. Gak tahu Buya jangkauannya sampai berapa ratus, berapa ribu, berapa puluh ribu orang yang mendengarkan, yang menyimak, yang mengambil manfaat daripada ilmu yang disampaikan. Tapi Buya tetap tidak akan merasa kenyang dengan kebaikan, dengan amal soleh. Akan merasa kenyang, tetap merasa haus. Makanya Buya bilang sama Bapak Bupati, Pak Bupati, kan, di sisa umur Buya ini, Buya ingin ikut andil di dalam membangun kemaslahatan duniawiyah kehidupan manusia, ya, di Indonesia ini, keamanannya, ketertibannya. Buya ingin ikut andil. Kenapa? Ingin ikut di dalamnya, ada nama Buya yang ikut mengamankan manusia, ikut mentertibkan manusia, ikut mengakurkan manusia, ikut mengislahkan manusia, ikut menegakkan keadilan. Ingin ikut di dalamnya, ingin mendapatkan karena amal soleh dari sisi itu juga. Kerjasama dengan kepolisian, kerjasama dengan TNI, kerjasama dengan pemerintah, kan? Tujuannya apa? Di situ ada amal soleh yang luar biasa. Makanya kita umat Islam, jangan lupa ada amal soleh. Ingat, di dalam membantu pemerintah, di dalam mendoakan pemerintah, ada amal soleh yang luar biasa. Doakan kesalahannya, kita minta kepada Allah, satu, agar diampuni kesalahannya, agar ditutupi aibnya, agar diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, ya, kepada hal yang diridhoi oleh Allah. Itu doa yang harus dipanjatkan. Ingat, sekali lagi, jangan sampai kita celaka gara-gara kita tergerus oleh pemikiran orang-orang yang akan mencelakakan kita, merusak ibadah kita, ketakwaan kita. Fahami? Dan andai kata iya ada pemerintah yang salah, ingat,
Yang harus membenahi itu kan pertama-tama bukan kita. Ya mereka. Cara kita sebagai rakyat untuk membenahinya kalau ada kesalahan, kan? Di dalam undang-undang umpamanya, ya, kalau kita menemukan kesalahan, apa? Yang pertama dengan doa, yang kedua bukan dengan demo. Ingin membenahi, yang kedua bukan dengan demo. Pertama dengan doa, ya. Yang kedua dengan mendorong segala aturan yang benarnya, aturan yang baiknya, kebijakan-kebijakan yang baik demi membangun kemaslahatan dunia, membangun kemaslahatan agama bagi masyarakat. Kita dorong, kita ikut dorong, ikut bersama-sama mewujudkan keamanan, ketentraman, kedamaian dan sebagainya. Antara muslim dengan muslim, antara muslim dengan non muslim sekalipun damai kita, dan aman, tertib, saling sayang, menyayangi, saling bantu, kan? Itu yang kedua. Yang ketiga dengan apa? Yang ketiga dengan cara, ingat, catat. Yang ketiga dengan cara dakwahnya ulama harus sampai kepada semua pemerintahan. Dakwahnya ulama harus sampai kepada semua masyarakat. Jadi dakwahnya ulama ini harus sampai. Jadi ini berkaitan berkaitan sekali dengan dakwahnya ulama. Ini ulama kalau nggak mau dakwah, kalau nggak mau menyampaikan nasihat amar ma'ruf nahi munkar kepada semua lapisan masyarakat, baik pemerintahnya maupun rakyatnya, dengan sebaik-baiknya uslub, dengan sebaik-baiknya kaifiyah, dengan sebaik-baiknya thariqah, dengan sebaik-baiknya cara, sebaik-baiknya jalan, sebaik-baiknya ucapan, sebaik-baiknya perbuatan. Amar bil ma'ruf, ingat, harus bil ma'ruf, nahi anil munkar juga bil ma'ruf, kan? Maka dengan itu, maka kita harapkan siapapun baik pemerintah atau rakyat yang tidak baik jadi baik. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat dengan cara kita kalau nanti waktunya pemilihan, dari sekarang jauh-jauh hari harus mempersiapkan calon-calon pemimpin yang diharapkan untuk bisa membangun masolihud dunya wal akhirah di Indonesia ini. Itu caranya. Siapkan oleh kita. Ya, ulama-ulama harus menyiapkan, menggembleng kayak Wali Songo, menggembleng calon-calon pemimpin ini, calon-calon sultan, calon-calon dalam, calon-calon digembleng dulu oleh para ulama, cetakan ulama, dalemannya adalah ulama, bahkan dalemannya mereka adalah wali, dohirnya mereka adalah pemerintah, dohirnya, tapi dalemannya wali Allah. Dalamannya ulama Allah. Siapa yang mencetaknya? Ya ulama, ya wali yang mencetaknya. Faham? Dan umat Islam ketika memilih, jangan memilih karena ada kebaikan sesaat. Jangan memilih karena ada iklan-iklan dari tim sukses. Jangan, tapi memilih itu harus betul-betul tahu persis siapa sih orang ini. Kan? Orang mau bilang ini buruk, ini baik, saya tidak akan dengar dari si A dan si B, karena waktunya pemilihan yang baik akan menjadi buruk, yang buruk bisa menjadi baik di publik seperti itu. Kenapa? Ini kan urusan tim sukses. Tim sukses kan menggarap medsos, lalu disebar-sebarkan dan sebagainya, fitnah dan sebagainya. Makanya jangan digubris itu, kenali langsung orangnya. Istikharah kepada Allah. Kalau mau musyawarah baik sekali, tapi dengan orang-orang yang berilmu, berakhlak mulia, wawasannya luas.
Jangan musyawarah dengan orang yang picik lagi wawasannya. Faham? Faham? Nah, tuh, itu caranya. Dan sekarang kita kan cuma beberapa saat lagi untuk keluar dari bulan Ramadan kalau panjang umur kita. Semoga panjang umur kita. Entah sekarang malaman takbiran itu, entah besok, kan? Kita lihat nanti di TV. Sekarang ini maghrib ini, jangan ada yang taraweh dulu. Lihat dulu pengumuman. Kalau ternyata pengumuman hilal tidak bisa kelihatan, ditetapkan oleh pemerintah bahwa malaman takbir Id pada hari Kamis umpamanya, ya kita taraweh lagi. Alhamdulillah. Kalau ternyata hilal kelihatan, ditetapkan oleh pemerintah bahwa tanggal 1 Syawal ini adalah hari besok, ya alhamdulillah juga, ya kan? Alhamdulillah juga. Bersyukurlah kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar saum ini betul-betul menjadi wasilah terbentuknya takwa di dalam jiwa kita yang sempurna. Ya, mudah-mudahan kalimat ini manfaat bagi Buya sendiri dan bagi semua yang mendengarkannya. Semoga Allah menerimanya, memaafkan segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.